Hai semua, kali ini aku mau berbagi cerita nih dengan kalian. Ceritanya nih gini tentang hantu perempuan berambut panjang yang sering menampakkan diri di rumah kami. Tapi sebelum aku mulai cerita ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe. Dan pada akhir cerita, silakan berkomentar di bawah ya. Ceritaku ini terjadi seputaran tahun 1969 di Kabupaten Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah. Dan ini berdasarkan cerita semua saudara-saudara kandungku. Waktu itu tuh Kabupaten Kuala Kapuas tuh benar-benar sepi. Layaknya desa yang sangat sedikit penduduknya. Belum banyak fasilitas publik lah. Kami tinggal di satu perumahan dinas untuk pegawai negeri karena orang tua kami pegawai negeri. Dan rumah kami berdekatan dengan beberapa rumah dinas lainnya. Tetapi tetap aja berasa sepi karena di sebelah kanan rumah kami itu dihuni sepasang suami istri yang belum mempunyai anak. Sedangkan rumah dinas di sebelah kiri itu agak jauh. Jadi banyak pohon-pohon di antara rumah kami dengan rumah dinas yang sebelah kiri. Dan di rumah dinas itu tidak ada penghuninya. Siang-siang aja rumah kami tuh terasa sepi. Apalagi jika malam hari. Di luar rumah nggak ada aktivitas pada malam hari, nggak ada aktivitas penduduk maksud saya. Jadi ya sepi dan gelap gitu. Di tahun 1969 itu waktu kejadian ini aku tuh masih bayi berumur 3 bulanan. Kakak-kakakku ada 6 orang banyaknya. Orang tua kami tuh melahirkan kami tuh hampir setiap tahun ya, jadi selisih umur kami saudara bersaudara itu 1,5 sampai 2 tahun gitu. Kedua orang tua kami yang berstatus pegawai negeri itu sibuk. Selain bekerja di kantor, mereka juga banyak kegiatan lainnya, jadi jarang di rumah. Dan semua tanggung jawab mengurus rumah dan menjaga kami yang kecil itu diserahkan pada kakak-kakakku yang sudah remaja. Biasanya tuh gini setiap hari selesai sekolah. Kakakku yang sulung kerjanya mencuci dan membersihkan rumah. Kakakku yang kedua dan ketiga kerjanya memasak. Dan kakakku yang keempat itu tugasnya menjaga kami bertiga, yaitu 2 orang kakakku yang balita dan aku yang masih bayi. Dan waktu itu keadaan rumah kami tuh seingatku kira-kira gini. Sebuah bangunan rumah kayu memanjang ke belakang, dibagi menjadi 7 bagian dan masing-masing bagian tuh dibatasi dengan dinding kayu. Bagian depan itu ruang tamu, lalu ruang tengah, ruang makan, ruang dapur, dan gudang. Kamar tidur ada 2 di sebelah kiri ruang tengah. Nah, di ruang tamu tuh ada 1 set kursi tamu dan sebuah piano serta gramafon. Di ruang tengah hanya ada ranjang bayi, tidak ada barang lain, dan di situ kakak-kakakku berkumpul seusai bekerja. Mereka berbaring di lantai biasanya sambil menjaga aku di ranjang bayi. Sedangkan bagian rumah yang paling luas tuh justru gudang, yang posisinya paling belakang karena tempat menumpuk barang-barang milik kantor. Sebenarnya itu gudang kantor. Jadi banyak lemari gitu, peti-peti kayu, buku-buku dan sebagainya yang tidak tersusun rapi. Bahkan berhamburan. Tempatnya gelap dan lembab. Pokoknya ruangan yang menurutku menakutkan.
Di suatu hari, tepatnya tuh menjelang siang, seperti biasanya aku dibaringkan di ranjang bayi atau biasa kami sebut tuh box bayi. Box bayi ini dari kayu, kakinya panjang, kaki ranjangnya itu tinggi dan dipagari sekelilingnya juga tinggi, semuanya dari kayu. Lalu papan-papannya juga dari kayu yang bisa dilepas-lepas gitu. Sehingga kakakku yang menjaga aku tuh agak susah kalau mengangkat aku dari box bayi itu. Sedangkan kakak perempuanku yang biasa ditugaskan menjaga aku itu umurnya baru sekitar 6 tahun. Badannya juga kurus dan kecil. Dan dia tidak hanya menjaga aku, ada 2 lagi kakakku yang harus diawasinya. Kedua kakakku yang diawasi itu berusia 4 tahun dan 2 tahun. Mereka berdua ini, kakakku berdua ini biasanya disuruh bermain di sekitar box bayi tempatku dibaringkan agar mereka mudah diawasi, karena di depan rumah kami itu ada sungai kecil. Jadi takutnya mereka tiba-tiba keluar gitu. Jadi sambil mengawasi aku yang masih bayi, kakakku yang usia 6 tahun ini mengawasi kedua kakak-kakakku yang lain yang masih balita. Dan orang tua kami selalu berpesan agar semua pintu rumah dikunci, terutama ruang tamu. Tidak boleh membuka pintu untuk sembarangan tamu, karena pada waktu itu marak cerita menyeramkan tentang penculikan orang dan pemenggalan kepala untuk ritual-ritual yang mengerikan. Nah, pada hari itu sambil mengawasi kami bertiga, kakakku mendengar ada bunyi seperti kresek daun kering yang ditarik di lantai gitu, yang serk gitu. Suara itu dari ruang tamu. Kakakku yang menjaga kami bertiga itu mendengar suara bunyi kresek itu, lalu memasang telinga memastikan memang ada suara kresek, serk, semacam ya bunyi daun kering lah kalau digeret di atas lantai. Nah, menurut kakakku suara gitu makin jelas dan terdengar semakin mendekat. Kakakku segera saja berdiri dan beranjak ke ruang tamu yang hanya berbatasan dinding kayu dengan box bayi. Ketika kakakku sudah berdiri dan berlari ke arah sumber suara tadi, tiba-tiba dia terhenti ketika dia melihat di ruang tamu. Itu ada seseorang berbadan besar, gelap-gelap, tidak jelas warna bajunya apa, tapi menurut kakakku itu seperti sosok perempuan karena seperti berpakaian kebaya dan rambutnya lebat panjang menyapu lantai. Rambut itu yang menimbulkan bunyi seperti daun kering yang ditarik digeret di lantai. Semula kakakku mengira itu manusia biasa, tapi beberapa saat kemudian dia gemetar melihat sosok besar yang berdiri berhadapan dengannya, dan sosok itu bergerak mendekati kakakku. Sementara bunyi kresek rambutnya semakin nyaring terdengar, dan kakakku tuh begini, kakakku ingin berteriak tapi suaranya tertahan sambil badannya gemetar. Dia sempat terpikir bahwa sosok di depannya itu hantu yang ingin memakan bayi. Lalu kakakku teringat aku di box bayi. Kakakku segera mendekati box bayi, lalu menarik kedua kakakku yang sedang bermain di lantai, dan mereka berdua ini tidak menyadari bahwa ada bahaya apa yang dilihat oleh kakakku. Mereka tidak menyadari. Jadi kedua kakakku yang masih balita ini
bermain-main. Mereka tetap bermain, tapi segera kakakku menarik mereka dan menyuruh mereka berdua melompat keluar jendela yang ada di ruang tengah. Dengan terengah-engah kakakku mendorong satu persatu adik-adiknya ini keluar. Dia menyuruh mereka menunggu di bawah jendela. Dan sosok seram ini sudah dekat dengan box bayi di mana aku masih berbaring di situ. Bentuknya semakin nyata. Dan semakin seram. Sebagian rambut yang bagian depannya itu menutupi wajahnya hingga leher, dan rambutnya bagian belakang sangat panjang hingga menyapu lantai. Kakakku ketakutan hantu itu mengambil aku. Lalu dia bertindak membuka lantai papan box, mengambilku dengan cepat. Dia tidak peduli apakah aku bisa tergores papan lantai box yang hanya terbuka sebagian. Yang penting dia bisa mengeluarkan aku dari box itu sebelum hantu yang sedang berdiri di dekat box itu mengambil aku. Lalu kakakku berlari ke jendela membawa aku dan berteriak pada kedua adiknya yang menunggu di bawah jendela, yang tadi sudah dia suruh turun melompat dari jendela. Kalian tahu nggak, kakakku melempar aku yang bayi ke bawah dan kedua kakakku yang lain menyambut dari bawah. Ngeri kan tindakan spontannya karena panik. Jendela itu setinggi sekitar 2 meteran dari tanah. Setelah dilihatnya aku sudah digendong oleh kakakku yang berumur 4 tahun di luar jendela sana di tanah, dan kakakku yang ini menoleh ke arah sosok seram tadi. Lalu hantu itu terus berjalan ke arah ruang belakang dengan suara menyeramkan dari rambutnya. Setelah hantu itu memasuki ruang makan, barulah kakakku mampu bersuara untuk berteriak hantu. Senyaring-nyaringnya dia bisa berteriak. Dan hantu itu melewati kakak-kakakku yang bekerja di dapur. Mereka hampir pingsan bersamaan. Seorang kakakku bahkan terpipis berdiri menangis karena takut luar biasa. Dan serrrr, hantu itu hanya melewati mereka dan menghilang di pintu gudang belakang rumah kami. Mungkin juga sosok itu masuk ke gudang, tapi pintu gudang itu selalu tertutup, sangat jarang dibuka. Kemudian barulah diketahui bahwa di gudang belakang itu ada benda keramat titipan nenek kami agar dijaga oleh ibu. Kata ibu, makhluk itu tidak akan mencelakai. Dia hanya memperlihatkan diri dan memberitahu bahwa dia selalu ada di gudang kami itu. Nah teman-teman, itu ceritaku. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Dan salam dari channel Kisah Umay.